Kali ini, kita akan membahas sebuah kisah tentang tugas yang kelihatannya mustahil, proyek paling rahasia di Perang Dunia Kedua. Proyek ini dipimpin oleh dua orang yang, wah beda banget. Satu jenderal yang sangat praktis, satu lagi seorang jenius yang penuh teka-teki. Kemitraan mereka yang aneh ini pada akhirnya akan mengubah dunia selamanya. Yuk kita mulai. Kini aku menjadi maut, penghancur dunia. Coba deh kita resapi kalimat yang mengerikan ini. Kalimat ini diambil dari kitab suci Hindu, dan inilah yang terlintas di benak J. Robert Oppenheimer pas dia lihat ledakan bom atom pertama. Kutipan ini langsung nunjukin betapa besar dan beratnya beban dari apa yang akan kita bahas. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya seorang jenderal militer yang super praktis dan seorang fisikawan teoretis yang jenius bisa kerja bareng untuk ngelepasin kekuatan atom? Kisah mereka berdua inilah inti dari cerita kita. Oke, untuk ngerti gimana mereka bisa kerja bareng, kita harus balik dulu ke salah satu masa paling kelam dalam sejarah. Dunia lagi perang besar, dan diam-diam ada perlombaan senjata yang sedang berlangsung. Perlombaan yang bisa menentukan nasib peradaban manusia. Pemicunya itu rasa takut. Bayangin aja, fisi atom kunci dari bom ini ditemuin di Jerman, rumah bagi fisikawan-fisikawan terbaik dunia saat itu. Terus, waktu Nazi menguasai Cekoslovakia, mereka dapat akses ke salah satu cadangan uranium terbesar. Jadi, ancaman bom Nazi itu bukan lagi sekedar teori, itu adalah ketakutan yang nyata banget, yang menghantui para pemimpin sekutu, dan mendorong Amerika untuk segera bertindak. Skala proyek Manhattan ini, wah gila banget. Ini bukan cuma proyek riset biasa, ini adalah usaha industri raksasa. Coba bayangin, bangun kota-kota rahasia dari nol, bikin industri yang sama sekali baru, dan mengordinasikan ribuan orang yang bahkan nggak tahu apa yang sebenarnya mereka bangun. Angkatan Darat AS lah yang ditugasin untuk mewujudkan hal yang mustahil ini. Sekarang, yuk kita kenalan sama dua tokoh utama yang ditugaskan untuk mewujudkan hal yang mustahil ini. Mereka ini bisa dibilang pasangan paling aneh yang bisa dibayangkan. Coba lihat deh perbedaannya. Di satu sisi ada Jenderal Leslie Groves, insinyur lulusan West Point yang bangun Pentagon dalam waktu super singkat. Orangnya praktis, nggak suka basa-basi, dan terobsesi sama hasil. Di sisi lain ada J. Robert Oppenheimer, fisikawan teoretis brilian dari Harvard dan Berkeley yang hidup di dunia konsep-konsep abstrak. Mereka ini benar-benar kayak datang dari dua planet yang berbeda kan? Kutipan ini benar-benar ngegambarin cara pikir Groves. Dia itu nggak pernah puas, selalu menuntut, dan yang penting cuma hasil. Ada cerita seorang rekannya pernah nanya apa dia pernah muji seseorang, dan Groves jawab, nggak pernah. Buat dia, selalu ada yang bisa diperbaiki. Tipe dorongan tanpa henti kayak ginilah yang dibutuhkan buat proyek sebesar ini. Nah, kalau ini pandangan tentang Oppenheimer dari sesama fisikawan, Hans Bethe. Oppenheimer itu punya aura kejeniusan yang bikin para pemikir terhebat sekalipun kagum. Konon katanya dia bisa masuk ruangan, lihat papan tulis penuh perhitungan rumit, terus benerin satu angka tanpa ngomong apa-apa, lalu pergi. Kemampuannya buat nguasain setiap detail proyek, dari metalurgi sampai bahan peledak itu luar biasa. Jadi, gimana kemitraan aneh ini jalan di lapangan? Contoh paling pas ya, penciptaan Los Alamos, laboratorium rahasia di puncak gunung tempat bom itu bakal dirancang dan dibangun. Coba lihat deh, secepat apa ini semua terjadi? November 1942, cuma sekolah swasta terpencil. 5 bulan kemudian, jadi pusat rahasia dari seluruh upaya perang ilmiah Amerika. Kecepatan transformasinya benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Dan disinilah peran mereka saling melengkapi dengan sempurna. Groves itu sang pembangun ulung. Dia yang bangun jalan, rumah, dan semua infrastrukturnya. Dia menyulap kota itu dari ketiadaan. Sementara Oppenheimer, dia itu magnet intelektualnya. Dia yang ngebujuk para pemenang Nobel dan fisikawan muda brilian buat ninggalin semuanya dan pindah ke anta beranta untuk pekerjaan yang bahkan nggak bisa dia jelaskan sepenuhnya. Hidup di Los Alamos itu aneh banget loh. Coba bayangin, Anda nggak punya alamat, cuma PO Box. Semua surat Anda dibaca, Anda nggak bisa nelpon keluarga. Seluruh hidup Anda tersembunyi di balik kawat berduri di tengah gurun. Ini pengorbanan yang luar biasa banget yang dilakuin ribuan orang, hidup dalam isolasi total demi misi rahasia ini. Semua pembangunan, semua teori, semua kerahasiaan ini, semuanya mengerucut ke satu momen penting, uji coba bom atom pertama di dunia dengan nama sandi Trinity. Tegang banget situasinya, taruhannya nggak main-main. Desain bom plutonium ini yang dijuluki Fat Man itu super rumit. Intinya, mereka harus pakai bahan peledak buat menekan bola plutonium secara simetris sempurna supaya bisa mencapai massa kritis. Ini belum pernah dicoba sebelumnya. Kalau gagal, wah,
Miliaran dolar dan waktu berharga bakal sia-sia, dan inti plutonium yang sangat langka itu bakal tersebar di seluruh gurun. Bencana besar. Bayangin deh tegangnya kayak apa. Inti plutonium yang sangat berharga, yang bahkan terasa hangat saat disentuh, dibawa pakai tangan. Waktu mereka mau masang bagian terakhir, sebuah sumbat logam macet. Nggak bisa masuk. Sesaat, seluruh proyek ini hampir gagal cuma gara-gara sepotong logam yang memuai karena panas gurun. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, sumbat itu akhirnya mendingin dan klik, masuk dengan sempurna. Bencana berhasil dihindari, tipis banget. Dan akhirnya, di pagi buta di gurun New Mexico, saat fajar baru akan menyingsing, dunia berubah selamanya. Sesaat, suhu di pusat ledakan itu mencapai 550.000 derajat Celcius. Angka yang bahkan susah buat dibayangin. Itu seperti kekuatan matahari yang dilepaskan di bumi. Orang-orang yang berada berkilo-kilometer jauhnya bisa merasakan panas di wajah mereka. Cahayanya begitu terang sampai gunung-gunung di kejauhan jadi terang benderang seperti siang hari. Dan menara baja setinggi 100 kaki tempat bom itu diletakkan, bukan roboh atau meleleh, menara itu benar-benar menguap, lenyap begitu saja. Uji cobanya berhasil, kemitraan antara Groves dan Oppenheimer telah sukses. Tapi kesuksesan ini juga ngebuka sesuatu yang baru ke dunia, sebuah kekuatan baru dengan konsekuensi yang masih kita rasakan sampai hari ini. Gak sampai sebulan setelah uji coba Trinity, senjata-senjata ini dipakai dalam perang. Angka-angka di sini, ya ini fakta yang menyedihkan. Angka ini mewakili kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menimpa dua kota, dan jadi akhirnya mengerikan bagi perang paling berdarah dalam sejarah manusia. Dari kacamata militer, tujuannya tercapai. Perang berakhir, dan invasi ke Jepang yang diperkirakan bakal makan jutaan korban jiwa berhasil dihindari. Bagi Groves, sang jenderal, misinya selesai. Kutipan ini nunjukin banget rasa hormat yang akhirnya tumbuh di antara mereka berdua. Terlepas dari semua perbedaan mereka, Groves sadar cuma Oppenheimer yang bisa menyatukan para ilmuwan. Dan Oppenheimer tahu cuma Groves yang bisa membangun dunia yang mereka butuhkan. Mereka saling membutuhkan untuk bisa berhasil. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Kemitraan antara tentara dan ilmuwan ini telah membuka kotak Pandora, meninggalkan kita semua dengan kekuatan yang luar biasa dan tanggung jawab yang sangat besar. Nah, saat kita menghadapi tantangan zaman kita sendiri sekarang, ada baiknya kita merenung. Kemitraan tak terduga macam apa ya yang kita butuhkan untuk menavigasi masa depan yang mereka ciptakan ini?